Anak belajar, kita main HP. Anak belajar, kita teleponan sama orang. Anak belajar, kita video callan sama orang. Sehingga, hai Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips cara memotivasi anak dengan bahasa kasih sayang. Nah, mungkin Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin bertanya, Miss Devi, apa sih maksudnya memotivasi anak dengan cara kasih sayang? Banyak anak ketika belajar dia akan sangat tertekan. Aku takut dimarahin. Missnya galak. Missnya mukanya cemberut terus. Banyak sekali hal tersebut terjadi. Bahkan di salah satu pertanyaan di beberapa video Miss Devi ada seperti ini. Miss Devi, gimana nih? Anakku dibentak-bentak terus. Bagaimana ya solusinya? Nah, hal tersebut banyak sekali dialami oleh anak ketika belajar. Bahkan orang tua pun banyak sekali ketika mengajari anak cenderung lebih sering marah-marah daripada menyayangi anaknya. Nah, kali ini Miss Devi akan membagikan tips cara memotivasi anak agar semangat dalam bahasa kasih sayang. Tips yang pertama adalah Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ucapkanlah kata sayang kepada anak. Dan mengucapkannya itu, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ucapkanlah sesering mungkin dan ucapkanlah memang tulus dari hati kita, orang tua, bahkan dari para pengajar. Anak akan sangat senang sekali dan sangat nyaman sekali ketika kita memanggil mereka dengan ucapan sayang. Misal seperti ini. Anak Miss Devi sayang, baik budinya Miss Devi, cinta-cintanya Miss Devi, sayang-sayangnya Miss Devi. Kata-kata seperti itu akan membuat mereka semakin dekat dengan kita dan merasa nyaman ketika mereka sedang belajar. Walaupun ketika kita belajar ataupun mengajar mereka, ada saatnya memang kita harus memberikan nada suara yang tegas. Ada juga saatnya kita mengeluarkan nada-nada dengan nada lebih rendah. Nah, apa tujuannya? Ketika kita mengatakan sayang, mereka tidak akan menghiraukan nada-nada tegas kita itu ke dalam hati mereka. Karena apa? Karena mereka tahu kita sudah duluan menyayangi mereka. Dengan mengucapkan, anak Miss Devi sayang, sayang-sayangnya Miss Devi, ayo kita belajar bersama. Di awal, ketika kita sudah mengucapkan seperti itu, anak akan merasa sangat nyaman sekali. Walaupun nanti di tengah pelajaran, kita ada memberikan nada tinggi atau nada tegas, anak akan merasa, itu cuma nadanya Miss Devi saja. Walaupun nada tinggi, tetap Miss Devi sudah menyayangi dulu. Sehingga anak akan tetap merasa nyaman dan tidak lagi terbeban, bahkan tidak lagi ketakutan ketika sedang belajar. Tips yang kedua adalah manfaatkan waktu belajar dengan berkualitas. Mungkin Ayah Bunda bertanya juga, maksudnya gimana lagi nih Miss Devi memanfaatkan waktu dengan berkualitas? Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin maksudnya seperti ini. Ketika Ayah Bunda ataupun sahabat Belvin sedang mengajar anak, manfaatkanlah memang itu adalah waktu yang benar-benar untuk belajar dan mengajar. Terkadang kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak, ayo kita belajar. Ayo kita saatnya baca buku. Nah, kita mengucapkan hal tersebut, tetapi banyak sekali di antara kita hanya mampu mengucapkannya seperti itu. Anak belajar, kita main HP. Anak belajar, kita teleponan sama orang.
Anak belajar, kita video callan sama orang. Sehingga hal tersebut bukanlah waktu yang berkualitas dalam belajar. Bagaimana caranya, Miss Devi? Ketika kita mengatakan kepada anak, ayo kita belajar. Nah, kita geser semua, kita simpan semua benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Salah satunya handphone, mungkin akan dapat mengganggu konsentrasi kita. Kenapa? Karena setiap ada bunyi, WhatsApp masuk, langsung dilihat. Ada notifikasi dari YouTube, langsung dilihat. Nah, hal tersebut akan mengganggu konsentrasi kita sebagai orang tua ketika kita mengajar anak. Nah, benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi sebaiknya kita sing-singkan dulu. Kita geser dulu, kita simpan dulu. Nah, kita dapat mengajar anak dengan cara yang berkualitas. Fokuslah terhadap mengajar anak, sehingga anak pun dapat juga fokus dalam belajar. Itulah yang dikatakan dengan waktu yang berkualitas dalam belajar. Tips yang ketiga adalah lakukan sentuhan fisik. Miss Devi, apalagi itu sentuhan fisik? Antara guru dan anak, antara orang tua dan anak, biasanya sering sekali terjadi sentuhan fisik. Nah, seperti apa contohnya? Ketika orang tua menjelaskan kepada anak dan anak dapat menjawabnya dengan baik, kita dapat memberikan pelukan hangat. Lalu kita dapat mengatakan, hebat anak mami, hebat anak bunda. Atau kalau ketika guru kepada anak, kita dapat memberikan high five. Hebat anak Miss Devi. Keren anak Miss Devi. Hal-hal seperti itu akan membuat anak bersemangat dan tentunya akan membuat anak merasa disayangi oleh guru dan orang tuanya. Tips yang keempat, biarkan anak memberikan pelayanannya kepada orang tua ataupun kepada gurunya. Kebetulan anak saya di usia 3 tahun saat ini. Dia sedang lucu-lucunya dan sedang pintar-pintarnya menurut saya. Nah, dia selalu mengatakan kepada saya seperti ini. Mami, Kesya bantu mami ya angkat piring. Mami, Kesya bantu mami ya siram bunga. Mungkin dalam pikiran kita, apa bisa dia melakukannya? Dalam pikiran kita, apa mampu dia mengangkat air untuk menyiram bunga? Ya tentu saja dia mampu, tapi berikanlah gayung yang kecil yang sesuai kemampuannya untuk dia menyiram bunga. Jangan dilarang anak untuk memberikan pelayanannya atau membantu kita dalam berbagai aktivitas kita. Sepanjang aktivitas itu adalah aktivitas yang memang mampu dilakukan oleh anak. Hal-hal seperti itu akan membuat anak merasa ada timbal balik kasih sayang antara orang tua dan anak ke orang tua. Nah, itu ketika di rumah. Ketika di sekolah ataupun ketika di dunia belajar mengajar, anak murid suka sekali membantu guru. Itu Miss Devi alami setiap hari di kelas murid-murid Miss Devi. Contohnya, Miss Devi, saya bantu ya hapus papan tulis. Wah, senang sekali. Atau misalnya, Miss Devi, saya bagi ya bukunya kepada teman-teman yang sudah Miss Devi periksa. Hal-hal tersebut termasuk pelayanan yang diberikan anak kepada kita guru. Sehingga hal tersebut akan menjalin kasih sayang antara murid dan guru ataupun guru ke muridnya. Bahkan antara anak ke orang tua ke anaknya. Tips yang kelima, memberi hadiah. Hadiah yang bagaimana Miss Devi? Masa kita beri hadiah? Ayah bunda serta seluruh sahabat Belven dalam memberi hadiah kepada anak itu adalah hal yang menyenangkan bagi anak. Tidak perlu mahal-mahal hadiahnya ayah bunda serta seluruh sahabat Belven. Kita dapat memberikan alat-alat tulis misalnya. Alat tulis itu
Saya rasa ada juga yang mahal, ada juga yang murah. Dan anak akan sangat senang sekali ketika anak mendapatkan hadiah-hadiah kecil. Hal tersebut akan terus membangkitkan semangat anak dan terus memberikan kasih sayang antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara guru dengan murid, murid dengan guru. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin. Sampai ketemu lagi dengan Miss Devi pada video berikutnya. Bye-bye!